Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia terus memimpin kita, terus memelihara kita, dan terus menjaga kehidupan kita. Sehingga kita sampai pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau membagikan bagi kita satu bagian kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merenungkannya dan biarlah kita boleh diberkati di dalamnya. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menuntun kami, memberkati kami, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, memimpin kami, sehingga kami semakin hidup takut akan Tuhan, dan kami bisa mengenal siapa Tuhan, karya Tuhan, keagungan Tuhan, dan kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan ini juga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang boleh menyampaikan, Tuhan yang menuntun dan juga memberkati. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersuka cita pada saat ini kita bisa bertemu. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi kita yakini bahwa Tuhan boleh bekerja bagi kita. Bapak Ibu, saat ini adalah saat-saat di mana kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan mujizat Tuhan, saudara. Dan kita harus mengetahui bagaimana keagungan Allah, bagaimana kasih Allah. Maka dalam situasi begini, saudara, jangan kita justru kendor iman kita. Maka mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil dari Yesaya pasal 40, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke 27 sampai ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Allah di atas semua Allah, itulah judul perikopnya. Begini kebenaran firman Tuhannya, Bapak Ibu Saudara, ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus melakukannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berikan tema atau topik kita pada saat ini, yaitu keagungan dan kasih Allah. Keagungan dan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kita pahami sebenarnya bagaimana sih Allah itu. Keagungan, kekuasaan Allah, dan kasih Allah
Allah itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam teks ini. Tentunya kasih Allah yang begitu besar, dia akan menjadi manusia. Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Tetapi saya mau berbicara di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia pada dasarnya ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami kesulitan, beban berat, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, maka biasanya Bapak Ibu Saudara akan terjadi dalam dirinya dan akan dia alami, ataupun respon yang dia sedang alami itu, maka dia meresponi biasanya ada dua, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya ada dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ia semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang mengalami persoalan, sedang mengalami tantangan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, artinya bahwa ketika dia memiliki persoalan, dia terus berdoa supaya Tuhan tolong. Dan orang seperti ini, bahwa dia orang yang beriman, artinya bahwa walaupun dia memiliki persoalan, tetapi dia mempercayakan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulannya, untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika manusia mengalami persoalan, maka respon dalam dirinya yang kedua biasanya ia sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ia menyalahkan Tuhan, menuntut haknya kepada Tuhan, bahkan mempersoalkan persoalannya kepada Tuhan. Kenapa bisa terjadi begini Tuhan? Kenapa bisa terjadi begitu Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini respon yang kedua. Dan orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, dia dikuasai oleh kedagingannya, dia dikuasai oleh hidupnya di dunia ini, sehingga mementingkan kehidupan dirinya daripada Tuhan. Artinya dia tidak mau menderita, artinya dia tidak mau susah, artinya dia tidak mau sulit, dan dia tidak mau mengalami tantangan dalam dirinya. Dan ini manusia yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dalam teks yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam teks yang kita baca ini berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka di dalam perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Mereka dalam perbudakan di negeri Babel. Ketika mereka di sana, maka mereka menjadi budak dan seluruh hidupnya diatur oleh orang-orang Babel, Bapak Saudara. Sehingga seluruh yang mereka lakukan, apapun itu harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak, mereka akan kena hukuman dan kena konsekuensi yang harus mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika menjadi budak kita tahu bahwa itu tidak mudah. Sehingga pada akhirnya mereka semua susah, Bapak Ibu Saudara, sangat sulit, Bapak Ibu. Ya, begitu susahnya mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka berkata demikian di dalam ayat yang ke-27 yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang terkasih. Meresponi apa yang sedang mereka alami. Respon pribadi mereka sebenarnya, Bapak Saudara. Sehingga Yesaya mengatakan kepada mereka, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua respon bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, ada dua hal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan, mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini respon ketika dia sedang mengalami persoalan. Ketika manusia sedang mengalami persoalan, dia berkata bahwa hidup
mampu tersembunyi dari Tuhan. Sehingga seakan-akan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak terbuka matanya melihat manusia. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, seakan-akan mereka merendahkan Tuhan, tidak mampu melihat manusia. Tetapi Bapak Saudara, ini biasanya manusia yang mau hidup dalam kesenangannya. Ini biasanya manusia yang maunya tidak mengalami penderitaan, kesulitan, maunya kesenangan dalam dunia ini. Bapak Saudara, bukan seperti itu pengikut Tuhan. Amin ya. Lalu Bapak Saudara, yang kedua, apa respon bangsa Israel ketika mereka menjadi budak, mengalami persoalan? Yang kedua adalah, dan aku tidak diperhatikan Allahku, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Mereka berkata bahwa Allah tidak memperhatikan mereka, tidak menolong mereka. Yang harusnya mereka terima, mereka berkata bahwa tidak diberikan oleh Allah. Seharusnya tidak bisa begitu. Kedua hal ini menunjukkan sebenarnya bangsa Israel itu siapa. Kedua perkataan bangsa Israel menunjukkan bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Sebenarnya mereka tidak mengalami bagaimana Tuhan dalam dirinya. Sebenarnya mereka tidak mengimani bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Mereka tidak mengetahui keagungan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu manusia kalau imannya tidak kuat di dalam Tuhan, sehingga sedikit saja terpeleset, sedikit saja mengalami persoalan, maka ini yang akan terjadi Bapak Saudara. Maka mengikut Tuhan tidak ada jaminan kita hidup senang dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi sekarang Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali persoalan. Saya mendengar sana sini, kenapa Tuhan masih membiarkan begini? Kenapa Tuhan masih membiarkan manusia mengalami persoalan? Kenapa dia langsung tidak turun tangan? Kenapa tidak langsung turun tangan dia untuk menyelesaikan pandemi COVID-19? Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang sharing ke saya lewat WhatsApp, sharing, ya chatting, ada juga lewat Messenger Facebook Bapak Saudara dan WhatsApp, bertanya-tanya kepada saya. Saya hanya menjawab kepadanya, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa mengarahkan Tuhan. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, yang pasti adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terkadang dia menguji orang, terkadang dia juga melihat bagaimana kekuatan iman kita. Saudara, saya berkata bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan, itu adalah jawaban saya. Artinya bahwa tidak sesuai dengan kita. Kita maunya begini, maunya Tuhan bukan seperti itu Bapak Saudara. Manusia hidup dalam kedagingan, artinya bahwa dia dikuasai oleh dosa, sehingga kesenangan dunia ini mempengaruhi hidupnya. Bapak Saudara, ini hati-hati kita dalam hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan apa saja keagungan, kehebatan Allah kita. Ayat 28 dia berkata begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah ini Bapak Saudara, di dalam ayat ini saya berbicara di ayat ini Bapak Saudara. Saya tidak berbicara di luar, tapi saya bicara dengan ayat ini. Nah ayat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan keagungan Allah. Yang pertama, Dia Allah yang kekal. Allah yang kekal, awal dan akhir, alfa dan omega, tidak pernah berubah. Kasihnya kepada bangsa Israel
dari awal sampai pada mereka, dari pemilihan bangsa Israel, dari Abraham sampai ke mereka, itu tidak pernah berubah. Hanya persoalannya sebenarnya dari bangsa Israel sendiri ketika mereka menghadapi persoalan, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka berkata bahwa Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Sebenarnya tidak. Allah adil, Bapak Saudara. Artinya bahwa dia juga menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Allah kekal, tidak pernah berubah. Dari dulu dia menciptakan langit dan bumi sampai pada akhir zaman dia tetap Allah. Dan saya yakini bahwa dia adalah Allah yang benar, ada yang Allah pencipta dan tidak pernah berubah dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian. Amin, Bapak Saudara. Yang kedua, dia pencipta langit dan bumi di dalam ayat yang ke-28. Artinya bahwa dia yang mengadakan, menciptakan segala sesuatu. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan bumi langit, hanya Allah. Itulah keagungan Allah kita. Dia sang pencipta, pencipta dunia ini, penciptaku dan penciptamu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka harus kita sadari bahwa dia yang empunya hidupku, dia yang empunya dunia ini, dia yang empunya segala sesuatunya. Maka jangan ragu terhadap Allah ketika kita mengalami persoalan, saudara. Jangan ragu, saudara. Yang ketiga, dia yang ke-28. Tidak pernah lelah dan lesu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Allah yang tidak pernah lelah. Hanya Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Robot mesin apapun bisa berhenti. Robot dia berjalan, tentunya dikendalikan oleh manusia. Dan juga mesin, Bapak Ibu Saudara, dia tetap dikendalikan oleh manusia. Tanpa dihidupkan dia tidak bisa hidup. Tanpa juga dimatikan dia tidak mati. Dan dia juga mengalami kepanasan, saudara. Itu mesin. Bapak Ibu Saudara, itu kecanggihan sebenarnya. Tetapi Allah kita arti tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Artinya bahwa sepanjang waktu dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah merasa capek, saudara. Itu kealahan kita. Apakah manusia bisa seperti itu? Tidak bisa, karena kita ciptaan. Apakah kita bisa mampu melakukan itu? Tidak bisa. Hanya Sang Pencipta lah yang bisa melakukan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ia pemilik hikmat. Dengan dia berkata di dalam ayat 28, tak terduga pengertiannya. Ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya tidak ada yang mempengaruhinya. Dan tidak ada dasar bagi manusia berkata bahwa mengatur Allah. Hikmatnya ini, Bapak. Dia pemilik hikmat. Artinya bahwa tidak ada yang bisa mengingatkannya. Karena yang dilakukannya, tindakannya semuanya benar. Amin, saudara. Nah, kita bisa melihat apa kasih Allah dalam ayat yang kita baca. Bagi manusia, bagi kita pada saat ini. Ayat yang ke-29 dan 31. Ya, Bapak Saudara, kasih Allah itu. Ayat yang ke-29 dia berkata, ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia berkata begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara, artinya Allah tidak membiarkan umatnya jatuh ketika lemah, tidak punya kekuatan, tidak mampu menyelesaikan persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah hidupnya, tidak mampu membebani berat yang cukup berat sekali sehingga dia bisa jadi jatuh. Tetapi Allah luar biasa, tidak membiarkannya. Dia memberikan kekuatan. Artinya bahwa dia tidak meninggalkan, Bapak Saudara. Hebat Allah kita, Bapak Saudara. Sehingga ketika dia memberikan kekuatan, maka manusia yang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, dia mampu melewati. Karena apa? Karena Allah memberikan kekuatan baginya. Karena Allah memberikan semangat baginya, memulihkan kekuatannya. Ada kekuatan baru, ada
semangat yang baru Bapak Ibu Saudara. Sehingga masalah seberat apapun, persoalan seberat apapun, mampu dia melewati. Ya Bapak Ibu Saudara, mampu dia melewati. Inilah hidup ini Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita mengalami persoalan, kalau kita mengalami hidup ini, karena ini hidup ini Bapak Ibu Saudara 24 jam dan berganti-ganti jamnya. Berbeda hari Bapak Ibu Saudara. Berbeda juga persoalan. Baik persoalan dalam rumah tangga kita. Sebagai suami istri, suami kepada istri, istri kepada anak, bahkan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Bahkan juga dalam pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga dalam kalau yang sekolah, dalam pendidikan kita, dalam studi kita. Banyak kali persoalan dalam hidup ini. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara kalau ekonomi kita yang semakin turun Bapak Ibu Saudara. Dan ini persoalan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara yang terjadi di mana-mana. Menjerit. Khususnya para petani kecil, pedagang kecil dalam situasi ini. Kemarin saya mendengar harga karet di kampung saya Bapak Ibu Saudara sudah mencapai Rp2.000. Apakah orang bisa hidup dengan harga karet Rp2.000 per kilogram? Dibatasi lagi dengan peraturan saat ini dari pemerintah, Bapak Saudara. Apakah masyarakat kecil bisa hidup? Tentunya tidak. Tetapi saya mau sampaikan kepada semua kita, jangan takut. Ya, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia tidak membiarkan kita. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, ada syarat nanti di dalam ayat yang ke-31 yang harus kita lakukan bersama Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seberat apapun, jangan jauh dari Tuhan. Cari Tuhan, datang kepadanya, lebih sungguh-sungguh kepadanya. Lalu yang kedua, ia menambahkan semangat. Bapak Saudara, orang yang sudah dalam pergumulan, orang yang dalam masalah, orang yang sedang berbeban berat, biasanya dia malas Bapak Saudara. Semangatnya hilang dalam dirinya. Tuhan tahu, itu salah satu kelemahan manusia. Tuhan tahu itu, maka dia tidak membiarkan itu. Dia tetap menambahkan semangat. Sehingga ketika orang memiliki semangat, dia akan mau mengerjakan segala sesuatu. Dia mau menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita punya beban berat, ketika kita punya persoalan, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, orang lain tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Selesaikan persoalanmu, murnikan hatimu, datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, bagaimana engkau menyelesaikan persoalan, bagaimana engkau menyelesaikan masalah, bagaimana engkau melewati tantangan, bagaimana engkau menyelesaikan ini, sehingga dengan begitu engkau akan bertemu dengan jawaban, engkau akan bertemu dengan persoalan, dan kita akan bertemu dengan jawaban yang benar daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dan terkasih, ini yang luar biasa Bapak Saudara. Maka kalau kita mau menerima itu Bapak Saudara, maka ada syarat yang harus kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau Tuhan ada bersama dengan kita, tetap memberikan kekuatan bagi kita, tetap kasih-Nya bagi kita, memberikan juga semangat bagi kita, maka yang harus kita lakukan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Artinya berharap penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan persoalanku. Allah sanggup memampukan saya untuk melewati pergumulan, untuk melewati tantangan, untuk melewati masalah ini, tantangan hidup yang berat sekali, yang seharusnya secara manusia tidak bisa kita lewati. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan campur tangan dalam persoalanmu, ketika Tuhan campur tangan dalam tantanganmu, maka engkau akan mampu
dan engkau akan semangat menjalani hidup di dunia sebagai pengikut Kristus. Engkau tidak pernah ragu, engkau tidak pernah takut, engkau tidak pernah lelah, karena Dia memberikan contoh bagi kita bagaikan burung Raja Wali dengan yang memiliki kekuatan di sayapnya. Bapak saudara, kita tahu bahwa burung Raja Wali mampu berterbang tinggi. Kenapa? Karena dia punya kekuatan. Artinya kalau manusia ada di dalam Tuhan, mempercayakan persoalannya, dia mampu melewatinya. Dia katakan bahwa dia tidak menjadi lesu berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, ada Tuhan di belakang kita, ada Tuhan bersama dengan kita, memimpin kita sehingga kita tidak jatuh dalam persoalan. Orang yang jatuh karena persoalan, orang yang jatuh karena pergumulan, maka sebenarnya dia tidak beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Imannya masih belum kuat. Maka oleh karena itu Bapak Saudara, saya menyampaikan bagi kita, tantangan apapun yang kita mau sedang hadapi saat ini, persoalan apapun, saya mau menyampaikan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, nantikan Tuhan, yakinlah bahwa Dia akan menyelesaikan persoalanku dan persoalan, dan engkau akan heran bagaimana karya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap bahwa kita tetap kuat dan memahami keagungan Allah dan kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Oleh karena itu, datang dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap jaga diri Anda, jaga kesehatan Anda, dan juga tetap hidup berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh teratraikan dalam hati kami, dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus yang akan memateraikan, mengingatkan, menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, salam, Tuhan memberkati.